terus menerima dari fans lagi. Kemana Kak ini arahnya sebenarnya Kak? Kok aku yang bingung ya Kak? Kok aku yang bingung ya Kak? Sebenarnya arah ini kita kemana sih Kak? Boleh kalian bantu aku Kak? Sebenarnya arahnya ini kemana sih Kak? Kanan kiri oke gitu, terus menerima keuntungan, mengejar, menjemput yang katanya nanti disebut rezeki, sementara orangnya sedang tertahan. Orangnya ketahan loh ini sekarang. Ciko, nggak boleh. Ada betina yang mens. Ada betina lagi mens, tau kalian? Demi mendapatkan segala sesuatu itu, maka harus totalitas sampai menyindir di sebuah fiti. Tapi aku suka Kak. Aku suka Kak. Aku tidak perlu menguliti ular ini. Biarkan dia membuka kulitnya sendiri. Aku tidak perlu menguliti sebuah ular. Biarkan ular itu yang mengganti kulitnya sendiri. Terus nanti adalah naik fiti. Walaupun kau membenciku karena mulut orang lain, katanya nanti kan, aku akan tetap mendukungmu. Orang lain nanti dituduh dua kaki hanya karena ngobrol di live sama Panda. Itu pun ngobrol di live sama Panda membahas soal kasus. Kenapa? Kok bisa? Gak bisa diomongkan baik. Wey! Gak bisa diomongkan baik-baik. Kenapa? Itu kan? Iya toh? Bukan ngobrol hahaha yang gimana, tapi yang nuduh awak bisa akrab dengan adiknya kepala bujer, iya toh, happy together, bener gak? Ngerti gak kalian Kak maksudku ini Kak, alur ini Kak? Jadi mana ketulusan itu? Sehingga ada rasa tidak enak. Coba. Sementara mereka kemarin getol-getolnya bullying, doxing, iya toh?
memframing diri mereka seakan-akan have a big power gitu loh. Kumpulan orang terkuat. Oh my god. Oh my god. Ini aku tidak iri ya kak. Ini aku tidak iri ya. Jika itu mau disebut rezeki ya monggo. Tidak iri ya. Tidak ada. Apa itu nanti? Iya. Aku kan nggak mau kak. Maksudnya aku tuh nggak mau bilang AIWO mengada-ngada, tapi alurnya ini coba kelantingan. Waktu di cut off sama NM sebenarnya mereka kesel banget, tapi pura-pura masih respect. Banyak alur, bingung yang mana satu. Enggak perlu bingung kak. Nalar aja yang kita perlukan sayang. Nalar. Nalar yang penting kak. Mikir adiknya ketua bazar itu siapa? Adik angkatnya kak. Yang bawa si ini kemarin siapa? Yang bawa si Giling, yang katanya dia nggak tahu, tapi dia di mobil siapa? Itu kan adik angkatnya. Masa kakak nggak tahu? Itu kan bagian yang mendekati perlahan supaya tidak ada lagi yang bersuara untuk kakak angkatnya gitu loh. Tidak ada lagi yang menyindir kakak angkatnya. Masa kakak nggak ngerti? Nah itu sekarang akrabnya sama siapa? Bukan aku iri lagi nih, maaf. Ya bukan, karena aku pernah didekati tapi aku menjauh. Nggak mau. Kakak yang ketinggalan berarti. Daya tangkap itu penting sayang. Nalar kita itu juga harus tinggi sayang. Masa nggak ngeh?
habis dijebak lah, dijebak lah si Giling ini, mau dijebak kayak mau apalah bahasanya ya, it's okay lah ya. Habis itu sama yang bawa ketawa-ketawa satu koma dengan diangkat, enggak. Memang berteman dengan siapapun it's okay, tapi jangan sibuk bilang kalau kau adalah korban yang dijelekkan sehingga kau di cut off. Tidak, kau di cut off karena kelakuanmu. Orang itu nggak bodoh, dia tidak pernah salah membuang orang. Lihat siapa yang dibuang sama Niki, pernah salah nggak dia membuang orang? Nggak meleset kan semuanya, karena orangnya emang udah jijik, bukan karena dijelekkan orang lain. Jangan bilang, jangan update nanti bilang walaupun orang menjelekkanku sehingga bla 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 bla, kayak manapun aku tetap mendukungmu. Tidak, kau dibuang karena kau terlalu pede, over pede. Orang juga enak, lalu bukan temen gue kayak aku bukan teman, bukan sahabat dekat, enggak. Nanti wawancara sahabat dekat. Hanya karena apa? Dia kan hobinya begitu, semua dibilang, di framing kayak sahabat dekat. Pas live teleponan, kan dia yang memframing. Ya orang enak lah, enak banget lu, gitu loh. Kan enggak, kayak lu dibuang karena lu over pede. Dan lu mendapatkan keuntungan owner karena owner akan mendekat. Hei, orang akan muak kalau namanya dijual terus. Enak. Ingat. Jadi kalau kamu bilang, aduh, gak enak gue ngomong. Karena ini omongan belakang layar sih sebenarnya yang by phone. Karena ada yang pengen Niki wannabe, itu ngomong langsung sama Nikinya. Karena dia capek dengan hidupnya. Jadi kalau dari kemarin ada yang bersuara dia tuh kaki dua, dia tuh bla bla bla. Kenapa admin gak bertindak terhadapku? Stop bawa-bawa nama Kak Niki. Bisa jadi. Siapa Kak Iva? Bisa loh geng, serius bisa. Lihat yang kayak kemarin, semua pada di DM kan nama admin karena Niki tuh gak suka. Apalagi ada bilang kata Niki minjem duit 7,5 kayak si Good Day, admin kan langsung ngontak. Sil yang tantrum dicet kan sama admin mengabarkan soal A1. Kalian lupa Kak? Kalian lupa? Loh, adeye, Bu Aji, ini ada penjilat.
dengan bunda, ada aku cerita, ada aku curhat, ada aku bilang Bundo, Bun, apa yang dia omongkan mereka itu fitnah, nggak ada begini begitu ya Bun. Ada, aku bisa loh ngomong ke bunda ini kak, tapi semua aku loskan. Nggak ada, tanya ini bunda tiba-tiba ngomong apa, siapa keakraban yang dipertontonkan aja dengan satu koma dengan bunda, ada aku ribut? Tidak, tapi aku membiarkan. Biar apa? Biar tahu sendiri. Aku lupa. Aku akan membiarkan orang negatif thinking sama aku. Aku akan membiarkan orang ragu kak sama aku. Sampai apa? Sampai mereka sadari. Karena aku pun seperti itu. Aku tidak mau mendengarkan dari orang. Biarkan aku mengetahui sendiri, merasakan sendiri. Jadi aku punya alasan kuat, bukan berdasarkan cerita si A si B. Nah di sini aku hanya mengingatkan kalian itu apa alurnya, polanya. Ciko, itu aja. Aku bisa loh kontak bunda, tapi tidak kulakukan. Nih travel bag lengkap long strap. Ini cakep, kulit asli, ya. Itu tidak kulakukan. Karena aku nggak mau nanti dibilang ngejelek-jelekin orang lah, katanya enggak. Tas awak difitnah, piaraan awak difitnah. Yes mami, gitu. Kecewa kan bun? Kecewa nggak? Kayak kemarin masalah HP yang challenge. Nanti ini aku laporin sama Niki sama Mail. Kan ku jawab, emang lu punya pintu ke Niki? Punya pintu. Framingnya kan seakan-akan kayak dekat banget. Bunda, framingnya kan kayak framing. Ciko, nggak boleh. Ada yang mens. Ambil dulu Ciko itu nak, masukkan dulu dia di sini. Oh, mau digegeknya lagi. Betina-betina yang lagi mens. Ciko. Mau jadi pomdel nak, kalau kau kawin sama pudel. Pomdel? Iya. Pom pudel. Ini pom and pudel. Ah, mau aku bilang bunda. Gimana ya bentuknya? Coba lah. Pomdel, pom pudel. Apa sekarang yang mau aku buat? Wangi kan? Dulu nak. Mau aku buat sekarang, kepayalah bunda. Dia sakit. Udah, masukkan dia. Apa sih? Kok bandel kali kau ya Ciko ya? Udah pecah perjaka kau. Masukkan, dah tutup nak. Masuk. Yang dua juga masuk.
Kasih mau kawin. Heh. Baru tahu aku penjilat bertujuan Apakah anak baru dikasih dari HP? Nanti ya, iya mami live talking at WhatsApp. Ini loh grup-grup pemeras itu bun, grup-grup yang memanfaatkan, grup-grup yang mau menguras harta. Gimana sih? Ini loh bun, aku yang kemarin diteriakin lambe, serius, yang memanfaatkan yang katanya spender. Aku main di tempatmu lambe, aku nggak peduli. Maksudku bukan apa-apa mau ada spender atau tidak, tapi karena di sana kita bisa ngobrol, ketawa-ketawa, itu aja. Boleh lihat nongkrong ke sana apa, ketawa-ketawa, nggak ada yang lain. Kalau kata orang, oh di sana nongkrong, nanti dibawa-bawa nama orang yang spender yang sering nongkrong. Enggak. Bahkan kemarin aja sebenarnya sengaja ku tolak itu kan kojon, nggak tahu sampai dibawa Sike kan, kugas lah Sike aja. Ciko, kugas kan Sike-nya kan, sampai bingung kojon kan, pikir dia terakhir apa, semua disawer kojon. Udah gini dia, karena udah apa, udah 2-0 gitu naik. Awak apa sih Mambel, kok nggak usah so oke, kok nggak usah so ini, kena sekali dari mulut tadi kan. Itu makasih ya Kak Kun, sehat selalu. Tapi bukan mau sok si paling A, si paling B. Aku bisa kok pepet spender kalian, ku ikuti kemanapun dia nongkrong. Ku pepet. Bisa. Bisa. Cuman kan emang enggak gitu loh. Makasih Ibu Mekar. Bisa. Kayak tadi lah keseruan kalian, kak apa? Kan memang cari seru ya untuk ketawa ya. Cuman kami spamnya room kau, runtuh juga room kau kan, lambe hanya dengan spam kami. Ya kan, runtuh juga room tadi kan, nggak kuat kalian kan. Gitu aja. Awak ikut apa nih? Oh makin nggak jelas. Udah kita spam aja kayak runtuh kan si lambe tadi.
tapi nggak ada niatan untuk kayak pertama ketemu Bunda di pengadilan, aku ngindar-ngindar tanya Bunda. Duduk aku di bawah, ngekor orang ini duduk di bawah. Pergi aku keluar, sibuk. Padahal aku nonton di luar, nonton ribut sendiri aku. Padahal banyak kan orang-orang timur di bawah FS waktu itu kan, geng. Teriak-teriak orang itu, wow. Kenapa? Untuk buat orang down, buat pendukung Niki itu down dengan mereka keliling berada di sekitaran pengadilan. Orang itu teriak nggak jelas, aku teriak tolong salibkan, ku bilang kuliti, ku bilang noleh orang itu semua. Aku sendiri. Orang itu teriak-teriak untuk buat bener loh, mereka teriak-teriak sampai aku tegur ke atasannya. Priwit, digitu-gituin aku pas lewat. Aku lagi ngobrol nimbrung ikut-ikutan. Yang ku telepon siapa? Atasannya. Aku bilang, adik-adik itu bang. Aku bilang, jangan nanti. Aku tahu kok ini job. Jangan nanti nggak enakan kita. Aku bilang. Aku tahu kok apa job desk kalian itu apa. Sampai ada yang diikuti mana berlaku sama aku, teriak-teriak aku sendiri. Keliling tau Glenn. Duduk aku di depan, ada yang kursi itu sebelum ke ruang sidang Niki. Di situ mereka duduk kak, dipenuhi kursi itu kak. Aku ngobrol sama wartawan, ada yang ngeliatin. Muka Ezra, ayo bang sini bang wawancara bang, aku bilang. Tetap dia muka Ezra, ada yang lewat nengokin. Muka Ezra seram, ku teriakin lagi. Kenapa bang? Nengok aku kok seram kali, belum turun gaji. Ku bilang, jangan seram-seram kali bang, lebih seram lagi kalau mau makan kita duit nggak ada. Tanya tuh anak-anak reben. Di situ orang itu lagi ada berapa orang di situ ya mau wawancara. Nggak mau aku. Dukungan dong sebagai sahabat dekat teman. Enggak, aku pendukung. Itu yang selalu ku bilang. Lari-larian aku. Hey, jadi mereka itu di sana dihadirkan, tahu kalian kayak waktu sidang itu kan banyak kan, ada di bagian pintu masuk, nongkronglah di situ. Setiap yang datang masuk ditengoi seram-seram. Orang tuh sambil ngerokok, aku jalan sambil merokok gini. Tiba mau masuk gerbang pintu masuk, ku buang rokokku. Nengokin orang itu, ku tengoi balik. Terus yang iya nggak Kak Wi, di kursi pengadilan yang sebelum masuk ruang sidang Niki, mereka duduk Kak. Satu kursi itu duduk ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Jadi kayak dipenuhi. Priwit, mau kemana dek? Katanya, ku tengoi. Malamnya kan ku telepon bosnya. Aku bilang, job desk kalian aku tahu seperti apa. Aku bilang bang, tapi jangan karena tingkah ekor-ekor ini nanti kita yang nggak enakan. Siap mami, nanti kami tegur. Yang kedua mereka bawa anggota, nggak berserak lagi kan bun. Pada saat kesaksian SS ya, kan 2 kali mereka hadir. Kita kan kontak-kontakan kan bun, kan ku jawab sama bunda apa job desknya itu. Ku bilang kok. Aku bilang kan sama bunda, aku udah telepon bunda, udah aman. Karena mereka cuman kayak buat kayak nakut-nakuti aja loh. Biar kita kayak ketakutan. Gitunya sebenarnya. Tiba-tiba kan datang aku habis maghrib apa sebelum maghrib ya bun. Aku datang ke sana. Tampang seram.
Di live pun mami disorot loh pas teriak katanya. Itu memang ngejar-ngejar untuk wawancara, nggak mau. Ah, sebelum maghrib kan? Sebelum maghrib. Aku pas masuk ke sidang ini. Tahu orang itu kan duduk di sebelah kiri kan Kak Wi, Bunda. Jadi kalau kalian tahu yang di pengadilan itu Kak, pas kita mau masuk dari pagar, ini ada kursi. Nah di kursi itu mereka berdiri berjejer, kakinya diselonjori gini, ada sambil merokok. Setiap yang masuk ditonton, dilihati. Entah muka kita yang pendukung paling vokal ini dikasih fotonya, tengok orang ini ya, pelototin biar takut. Mungkin job desk tadi mana berlaku sama aku. Ku lewati, ada yang aku sambil merokok jalan sendiri aku Kak, sendiri. Makanya gue bilang jangan sok-sok jago-jagoan medsos sama aku. Keributan yang antara Miss Ghost teriak-teriak dengan Elsa, ingat nggak? Kan rame di luar, rame itu di luar. Orang-orang timur itu teriak, yang kita berdiri pas Niki mau keluar di kursi itu, orang itu berdiri semua, aku berdiri. Kau lewat kan lambe sendiri nggak? Aku di sebelahku orang timur. Wow, teriak mereka begitu. Wow, gitu-gitu aja nggak tahu apa yang dibilangnya. Ku teriak kan, salibkan, ku bilang, salibkan, ku teriakin. Itu kita ketemukan lambe. Kuliti, gue bilang, noleh orang itu semua. Ketawa wartawan namaku, Mambel, ayo Mambel, wawancara, nggak mau, ku bilang. Ayo bang, yang kencang teriaknya, yang jelas kita ngomongnya. Aku gitu kan sama orang itu. Kakak, kata orang gitu. Marilah dulu. Sendiri. Masuklah Bunda, datanglah Bunda dari dalam. Siapa yang berantem nih? Siapa yang enggak apa-apa Bunda. Iya, tasku aku lupa tadi ku kasih sama siapa, kata si Bunda ini. Itu Bunda orangnya. Mana mau aku berkumpul-kumpul. Aku cari asik-asik sendiri. Karena aku tahu Kak, bagaimana orang yang datang ke sana yang mendukung Niki. Tahu kalian, rasa takut itu wajar. Rasa takut karena apa Kak? Bukan sedikit yang diturunkan mereka. Makanya selalu ku bilang apa? Aku nggak pandai kalau mau jagoan medsos. Nggak pandai aku Kak. Kalau cuman bermain kata-kata untuk menunjuk orang bahwa dia ini belangsak, dia itu ini, dia nggak pandai aku Kak. Ujung-ujungnya apa sekarang? Coba, siapa yang penjilat sesungguhnya? Siapa yang sesungguhnya memanfaatkan? Sanggup kau menikmati itu, sementara orangnya sedang tertahan. Dan yang lebih kacau lagi, sanggup kau bela orang yang sudah memberikan kesaksian untuk memberatkan Niki. Ayo. Dari situ kita yang diigoi main ketok-tok. Coba, sekarang kalian tengok lah ini ada dua nih. Ada dua nih, dari fans diterima, dijemput rezeki tadi. Ciko sayang, udah yang memberatkan, yang memberikan kesaksian sampai didatangi penyidik dibela. Tapi kalau posting seakan-akan pasukan paling terdepan.